Selamat datang di Yongki Show. Beda banget, coba. Wah, beda banget. Tadi Coba, ada coba, coba, coba. gitu. Lagi. Biasanya. Selamat datang di Yongki Show. Tuh. Dengar gak tuh? Ada suara-suara beda cuy. Biasanya cowok terus nih. Iya nih, aduh, gimana ya bang ya? Gimana nih kita Biasanya cowok, cewek, nih? Ya, cowok, tapi cewek. gini, enggak cowok, cewek, tapi yang angkatannya beda sama kita. Iya. Gitu. Angkatnya bukan kita sih, sama gua gitu. Iya. Biasa manggil om, tante gitu. Cuman sekarang gimana bang? Ini ulang tahun kedua, masih dalam rangkaian ulang tahun kedua, masih ada sesuatu yang berubah gak nih bang kira-kira? Gua suka kalau rambut lu kayak gitu sih, Om. Wah. Keren tuh rambut lu kalau kayak Wah, gitu. rambut. Ya kan? Ya kan? Wah, Gimana? agak susah tuh rambut kayak gitu tuh ya. Ya, Iya. kita kedatangan bintang tamu siapa, Yong? Bintang tamunya nih bisa dikatakan seangkatan sama gue dan ibaratnya apa? Sedang berkarir dan ada di puncak sama-sama gitu, sama-sama maksudnya dalam arti kalau gue sih belum di puncak, dia di puncak sama teman-teman yang lain tapi hampir seangkatan sama gue, Bang. Ntar lu deh, bingung deh gua nih. Dia belum di puncak, gua belum di puncak. Dia udah di puncak bersama teman-teman yang lain. Maksudnya gimana itu? Teman-teman yang lain ya juga teman-teman gue, cuma belum gue undang ke sini. Gitu. Ya, siapa Yong? Jadi ini dengan DMW Studio dan bersama Dexibel Yongki Show mempersembahkan dan mengundang Mempersembahkan. KB. Hai. Aku manggilnya Ki sih. Ki. Lu Ki kan? Ki Biar apa Ki? ngeselin ya, Ya, biar ngeselin. Ki. Ya. Jadi nama gue tulisannya Ki, cuman bacanya K gitu. Ayo dong, klarifikasi dong. Jadi Harus gimana tuh? diklarifikasi dulu. Oh ya, klarifikasi ya, betul-betul ya. Lu nama aslinya siapa? Kezia Boru Sirait. Iya. Ya kan, harus pakai Boru, dong. iya, benar-benar. Nah, Harus terus boru batu ya. tulisannya KEYB. Betul, KB. Oke. gitu. Kok bisa jadi K? Pengen aja. Oke. Untung masih ada Nyambung itu nyambung ya. sih. Kau masih saudara sama Alicia Ki ya? Kan sama Ki. Iya. Aduh, ya Cuman gue oke. pakai marganya jadi nama. Kalau dia kan marganya Boleh tuh dong Alicia bang, K. mencoba untuk Iya. untuk melucukan boleh. Nggak apa-apa, makin Iya, dikira netizen kan kontennya makin terkenal. Gimana Iya, sih? iya. Katanya Yongki di luaran kaku kayak Iya, kanebo iya, kering. iya. Katanya kaku. Ya coba aja iya. Mereka belum kenal lu, Yong. Iya. Ya kan? Makanya kontennya dibuat. Iya. Terus siapa Gimana, dong? Oke? Iya, Sehat? jadi gue tuh ngambil marganya Alicia Keys, cuman gue taruh di depan. Tapi kali itu marga, makanya gue dipanggil bukan K, gue dipanggilnya B-nya. B, oh ya. Iya, soalnya itu kan marga, tetap marga walau di depan. Iya. Betul. Gitu. Gila ya, ini gue waktu ngelihat dia nyanyi pertama kali di salah satu bilangan kafe di Jakarta. Salah satu bilangan kafe, nggak boleh nyebut nama ya kan? Di salah satu Bilangan kafe. Enggak, di salah satu kafe di bilangan Jakarta. Sorry. Jadi lihat dia nyanyi minta lagu Through the Fire. Sama-sama posisinya gue jam session, dia juga jam session ternyata. Jadi sama-sama belum tahu nih cara mainnya gimana gitu. Ya udah nyanyi, buset, nyanyinya meliuk-liuk. Aduh, nih nyanyi gini. Ya udah terus chordnya gue giniin. Kebetulan yang main drum senior juga lah, gue nggak usah sebut namanya. Itu tuh Siapa? jangan Om lah. Sandy. Ya, kamu kok sebut-sebut merek. Hai Om Sandy. Hai Om Sandy. Ada yang kangen. Jadi dia bisa bikin. Terus KB dengan santai gini, cuman oh ya udah nyanyi. Lama-lama geser nyambung, geser nyambung. Gue bilang, wah oke juga nih. Terus bilang, woi ini dalam hati gue ikutin mau lu. Nah, udah selesai. Udah gitu terus dia ngomong, kayak cicinya dia apa siapa, ternyata enggak, itu manajernya dia. Saya bilang, Kak, aduh salam kenal. Gue disamperin, Om Sini disamperin. Gue bilang, oh ini KB lo gini. Wah begitu lihat, wah ini followernya
ya ilah teman-teman lama gue juga yang ini. Gue bilang, waduh ini kok teman-teman lama gue semua. Jadi ngebuktiin dunia tuh sempit nih. Bener-bener Dunia sempit ya. gue tuh kenal sama teman-temannya dia yang juga reguler, yang juga di session player dia, ternyata wah ya udah deh, kayak gue berpikir ngundang kayaknya legend, kayaknya mesti ngundang yang seumuran. Nah yang baru seumuran yang baru diundang ke Yongko Show tuh ya baru ada Irawan waktu itu ya, tahun lalu kita undang. Sekarang oh ya udah Kebi dengan Ada lagi akhirnya. ya udah ada lagi ya udah. Dan cewek nyanyi Iya. lagi kan, Nyanyi belum pernah. itu belum Jarang pernah. kalau ngundang penyanyi itu jarang. Jarang. Biasanya jarang banget. Oke. Biasanya ngundang komposer, produser, musisi, player gitu. Terus gimana kabarmu Yong? Baik bang. Bintang tamu kita dong kita tanya Yong ya. Gimana Bi? Hai kabarmu? Bi. Hai Bi. Gue kabarnya baik, kenyang. Baik ya, kenyang ya. Tadi Iya. makan itu ya sambelnya Yongki Iya, ya. pedes sih. Sama. Namanya juga sambel ya. Iya. Baru makan sambelnya, belum lihat mulutnya Yongki. Ya. Ganas tuh pasti. Oke tuh. lah, cerita gimana Apa rasa awal. sambelnya? Udah ada biasa. Kalau cerita tentang perjalananmu itu gimana awalnya? Katanya kan dari Elvas nih. Pernah Iya, di Elvas ya? Pernah di Elvas dulu. Itu Ini sebenarnya hal waktu yang jarang kamu segini ya? dibahas sih. Dulu iya pas gue masih kecil dulu Iya. di Bang Elva dulu. Segini kecilnya. Ayo kita bahas karena jarang dibahas. Iya, segini kira-kira 2,5 Embryo. senti lah ya. Iya. 2,5 senti gitu. Heeh. Lanjutin kan jokesnya. Jadi gue tuh dulu les 6 tahun di Elva Music School gitu. Anjir lama juga ya. Iya 6 tahun dari 3 SD sampai 3 SMP. Itu sebenarnya gue udah pengen berhenti juga. Tapi nyokap gue kayak gas gitu. Sampai akhirnya berhenti dengan alasan mau UN gitu. Ya 3 SMP ya UN ya kali itu ya. 3 SMP ya, bukan 3 Iya, SD. iya. Iya, nggak bisa. UN 3 SD nggak bisa. Jadi gimana tuh? Maksudnya apa yang membuat lu bisa berproses di sana? Terus akhirnya apakah Elvas itu membuat oh ya, gue menemukan passion gue as a singer di situ tuh atau gimana? Jadi sebenarnya alasan gue akhirnya les vokal pun nggak jauh-jauh dari Bang Elvas juga secara nggak langsung, karena gue tuh tertarik buat nyanyi gara-gara gue nonton nonton film Petualangan Sherina. Kan? Gitu. Wah, sefrekuensi lu pada. Seangkatan nih ya. Iya. Terus Kan terus. milenial, benar. Iya. Wajar. Pasti terekspos gitu kan dengan film Petualangan Sherina, Elvas Sherinanya sendiri, bla 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 gitu. Nah, itu juga film pertama yang gue tonton Indonesia. sebagai manusia. Oh, Jadi gue manusia pertama kali nonton film, nah Petualangan Sherina itu yang pertama kali gue tonton. Gitu. Masih inget lu gak banget suka lagi. nonton atau gimana? Itu kan Petualangan Sherina keluar gue masih SD. Yang kelas SD 3 tadi itu ya? Iya. Kelas Terus? 2 deh kayaknya, SD kelas 2. Gitu. Lagi di Surabaya lagi, itu lagi liburan. Nah, sepulang dari liburan itu gue tuh kayak explore. Kok gue terbayang terus sama lagunya ya, lagu-lagunya. Karena gue suka aja sama apa yang gue denger, walaupun gue gak tahu lagi lebih mengenai hal itu. Yang gue tahu gue suka gitu. Oke, lagunya apa yang masih terngiang? Aduh, apa ya? Bukan. Gue suka lagunya yang Petualangan Sherina yang ini apa? Teng 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 teng, hatiku sedih, Asik. hatiku gundah. Ini kalau udah sama-sama tak doyan. ingin pergi berpisah. Hatiku bertanya, hatiku curiga, mungkinkah ku temui kebahagiaan seperti di sini. Yang selalu ada dalam suka dan duka, sahabat yang selalu ada dalam suka dan duka. Itu Dan itu nempel ya? Itu Waktu nempel setelah banget. lu nonton, lagu itu salah satunya yang nempel ke lu ya? Itu salah satu yang nempel. Ini Keren enak banget sih. sih, bener-bener. Gue suka banget lagunya karena aransemennya tuh semelodius itu gitu loh buat gue ya. Betul. Itu memang benar-benar kalau Kebi lihat filmnya, kalau gua lihat dan denger musiknya. Iya. Itu gila sih, musik itu maksudnya untuk ukuran album anak-anak zaman itu ya. Itu kalau dengerin sekarang juga nggak usang gitu loh. Iya. Maksudnya Iya. nggak lekang sama waktu gitu. Betul, Sampai betul. akhirnya Sherina yang itu apa? Dulu
di salah satu toko buku atau toko CD jual 3 CD rangkap sama filmnya Sherina itu. Itu wah ya. Lu beli? Itu Sherina. Belilah. Wah, yakin lo. Masih ada nggak Yong? Hah? Masih ada nggak CD-nya? Udah macet-macet. Oh. Terus akhirnya dari lu nonton petualangan Sherina, akhirnya gimana bisa ke Elvas akhirnya waktu itu? Akhirnya jadi gue spend sekitar setahun untuk nyanyi-nyanyi iseng aja. Jadi di fase itu tuh bokap nyokap gue udah sadar gitu. Oh dia punya interest terhadap nyanyi nih kayaknya. Cuman gak terlalu digubris. Tapi from time to time gue emang nanya lagi ke bokap nyokap gue follow up gitu lah ya. Gimana pengen les vokal, gimana pengen les vokal gitu. Malah lu tuh. Iya, malah gue gitu. Sampai akhirnya di kelas 3 SD itulah. Akhirnya mereka kepikiran, yaudah ayolah les vokal gitu. Dan dimasukinnya, gak tahu gimana ceritanya, akhirnya dimasukinnya ke Elva Music School juga gitu. Setelah dia nyari-nyari gitu. Ya udah dari situ gue tetap bertahan di sana sampai 6 tahun. Sampai kelas 3 SMP Itu berarti nyokap bokap gak tahu kan pada saat itu bahwa yang buat musiknya si Sherina itu adalah salah satu inspirasi lu. Tahu nggak? Nggak tahu, dan gue pun nggak tahu kalau ternyata Abang Elva itu impactful juga di hidup gue. Iya. Karena waktu itu kan gue taunya gue suka lagunya, not Iya. more than that gitu. Cuman tahu suka aja gitu gue. Berarti sifatnya ketika lu didaftarin di Elvas itu kebetulan dong jatuhnya ya? Kebetulan kayaknya. Kebetulan kan, bukan berarti karena bokap nyokap tahu lu habis nonton itu kan itu musiknya Elvas. Jarang kan orang tua kayak gitu kan, sedetail itu kan. Iya, tapi seingat gue ya, ini gue jadi recall memori yang tidak pernah gue ubek-ubek juga sih. Iya. Ini pertanyaan bagus nih. Ini nggak pernah dibahas soalnya. Oh, Jarang iya, dibahas, iya. sumpah. Ini masa-masa gue belajar vokal tuh jarang dibahas soalnya. Jadi nyokap gue tuh dulu sempat ngasih beberapa kandidat gitu lah. Kalau ini gimana? Kalau ini mau nggak? Kalau ini mau nggak? Gitu. Terus ya gue nggak tahu mau jawab apa karena gue nggak tahu apa-apa juga. Jadi pas nyokap gue nanya gue cuma kayak pelangga-pelongo gitu kan. Terus gue tanya lah, emang bedanya apa gitu. Terus nyokap gue jelasin kalau ini kayak gini, kalau ini kayak gini. Terus gue juga, gue lupa ya dulu gue jawab apa, pertimbangannya apa. Tapi kayaknya emang karena dari pertanyaan nyokap gue juga, gue dikasih pendapat, gue diperbolehkan untuk berpendapat juga. Akhirnya ya udah kesepakatannya ya udah Elvas. Gitulah. Jadi secara mungkin karena gue udah rada lupa juga ya. Mungkin waktu itu adalah hasil kesepakatan gue dan nyokap kali ya. Gitu. Elvas lah terpilih. Iya. Jadi di Elvas kira-kira apa yang lu pelajari sampai lu yang masih lu ingat sampai sekarang yang akhirnya kepake di dunia pekerjaan lu ini? Ini pertanyaannya bagus-bagus sih. Ini jarang ditanyain. Karena kayak Elvas kan memang terkenal kan untuk vokalisingnya kan, vokalnya lah. Dan Iya. dan memang kalau di Yongkish ini kita membahas apa ya? Dari awal gimana sih supaya menjadi seorang penyanyi atau musik profesional gitu. Gimana? Di Elvas lu dapat apa yang bisa lu buat bahan kerja nih? Di Elvas tuh jadi kan di luar gue les vokal obviously, gue juga dapat pengalaman dari kesempatan buat nyanyi di choir competitionnya. Kan mereka juga dulu annually gitu ya selalu ikutan. Nah, yang Berarti lu ikut audisi berarti ya? Iya, ikut audisi. Oke. Audisi di dalam lah ya. Jadi Internalnya. audisi internal. Iya bener, internal namanya. Audisi di dalam tuh apa? Iya. Audisiin gitu. Jadi gue audisi untuk ikutan choir competitionnya. Yang waktu itu persiapannya ke Xiamen. Xiamen tuh di Beijing ya? Cina. Iya, pokoknya di China gitu. Gue ikutan dari situ juga. Gue dapet pengalaman gimana proses untuk berlatih untuk mempersiapkan sesuatu yang besar karena yang mereka buat itu aransemennya benar-benar kompleks banget dan mereka mengaransemen dengan nyelipin jazz tetap, tapi lagu-lagu yang mereka pakai itu adalah lagu-lagu tradisional, lagu-lagu daerah gitu loh. Yang di aransemen ya? Yang di aransemen ulang, wah itu gokil. Lu kebagian suara apa, Bi? Suara hati apa ya? Suara Tuhan. Suara batin. Gue dulu mezzo alto loh. Oh, mezzo alto gue dulu. Iya. Berarti kemarin kebagian ada miring yang tension itu berarti lu iya, banget waduh dong. meledak kepala gue. Enggak, susah banget ngingetnya masalahnya. Tudu, yang gitu ya. Susah banget cuy, asli susah banget loh ngingetnya. Masalahnya mezzo alto, gue tuh kadang kayak kalau gue lagi mau meledak kepala gue, udah gue suara satu jadinya. Capek Ke bawah. mikir, iya ke bawah gitu. Soalnya Itu berarti di usia berapa ya? Aduh gue lupa ya, Xiamen tuh kayaknya gue SD kelas 5 Masih ya. SD lah ya. Masih SD. Berarti lu izin sekolah untuk itu ya?
enggak juga sih. Mungkin pas liburan. Enggak. Oh iya. Wah, gue udah lupa sih ini kayak lost memory gitu ya. Pertanyaannya sangat mengorek-orek memori gue yang suka gue lupakan ini jangan loh. dilupain dong. Wah, iya juga sih. Terus yang paling penting ini Yong. Ketika lu ada di audisi internal itu, berarti semua Elvas di seluruh Indonesia ya? Apa cuman nggak mungkin juga kan cuman di tempat lu doang kan? Seingat gue ya, ini seingat gue ya, jujur gue lupa Seingat banget. lu yang pendek ini kan? Seingatan gue yang super pendek ini. Gimana? Ya, Itu seluruh Indonesia seharusnya ya? Seharusnya seluruh Indonesia, tapi prosesnya gini, kan Elvas itu ada evaluasi, udahlah nggak usah pakai bahasa Inggris. Ada evaluasi tryout, namanya tryout. Elvas Music School Ujian tryout. nasional lo try out. Iya gitu. Jadi Terus? kita ngisi kertas lembar ujian gitu dibuletin. iya. Kan Anjay. fokus. Terus? Tryout. Terus dari tryout yang di Bogor doang, itu gue diundang buat tryout yang di Bandung. Pusatnya dong. Oh. Iya. Gitu. Gue dapat invitation buat tryout di Bandung. Habis dari situ baru gak tau lah ya, mungkin karena gue udah tryout di situ, gue dikasih peluang buat mau nggak ikutan choirnya. Ya udah, dari situ gue ikutan. Masih ingat dulu yang berangkat berapa orang? Yang persiapan buat ke Xiamen ya, banyak banget asli. Akhirnya berangkat semua enggak juga kan? Gue lupa banget lagi. Pendek Lupa Dengan- banget asli. Dengan Seingat gue yang sangat pendek ini ya ingatannya, gue lupa jujur. itu latihannya sampai intensif banget ya, katanya sampai berjam-jam gitu Iya latihannya. seharian itu mah. Oh. Seharian sampai nyewa ini Dan panjang, Museum kan? Bank Mandiri. Oh gitu. Sampai nyewa Museum Bank Mandiri Wah buat rame latihan. dong berarti itu ya. Rame Koreo banget. apa. Iya. Terus lu di Elvas, akhirnya lu setelah dari Elvas, lu kemana? Maksudnya lu melanjutkan perjalanan bermusik lu kemana? Abis itu gue semasa SD itu gue ikutan lomba-lomba di mall-mall gitu ya. Pokoknya ikutan lomba lah, ada lomba apa yang nyokap gue tahu gue diikutin gitu. Supaya latihan PD ya bang ya? Supaya latihan PD bener. Tapi mencoba PD itu bikin stres sih. Zaman dulu tuh bikin stres. Karena kan awalnya dari gak PD. Kalau udah PD ya udah gak mungkin stres dong ya kan. Tapi dulu gue stres sih. Setiap kali mau naik tuh gue kayak, aduh mesti nyanyi lagi gitu. Walaupun gue suka nyanyi. Tapi lampunya mati gitu. Iya ini mati ya. Iya nih ada penampakan nih. Wow. Jadi abis dari Elvas Music, lu melabuhkan perjalanan bermusik lu kemana? Oke, melanjutkan itu tadi. Jadi kan gue menghabiskan masa SD gue dengan banyak ikutan lomba vokal. Nah, selain lomba vokal itu, akhirnya gue tiba di kesempatan untuk ikutan kompetisi TV. Kompetisi TV tuh dari SD kelas 6 sampai SMP lah ya. Dulu tuh ada yang namanya Space Tune. Gue gak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. TV-nya udah gak ada. TV-nya udah gak ada, diambil tuh ya sama orang yang dicuri TV-nya. Diambil makanya. Iya. Lu tahu gak yang ngambil? Gak tahu gue. Balikin Yong. Jauh-jauh lu muter. Ternyata lu. Lu ternyata. Lu selama ini. Oh, Space Tune. Wah, kacau. Oh dia ngadain festival juga si Space Tune itu. Dia tuh kayak kompetisi di mall juga, tapi Oh. kerjasama dengan Space Tune gitulah. Ya itulah pemanasan kompetisi TV-nya lah ya, walaupun sebenarnya tetap di tahap mall. Nah akhirnya kompetisi TV pertama gue yang beneran itu adalah tahun 2016, Just Duet. Just Duet Net TV. Iya. Lu sama siapa? Gue sama Kak Once waktu itu, masuk timnya Kak Once. Oh. Gitu. Just Duet yang keberapa ya? Cuma satu kok. Cuma satu kan Cuma ya? cuma satu. Gue dulu sering rekamannya buat kalian-kalian itu. Hah serius gak sih? Serius. What? Pendek banget. Oh Just What? Duet lu ikut? Iya ikutan Iya gue. sama Ronald. Itu kan musiknya Iya. Ronald. Ronald Steven. Oh. Iya Ronald Steven. Iya. Pendek ya? Pendek. Kecil. Kecil, sempit, benar. Seberapa guys? Segini ya? Segini, Oke. 2,5 cm. Terus. Nah, jadi 2016 gue ikutan Just Duet. Gue masuk timnya Kak Once Mekel. Mekel apa Mekel sih sebenarnya? Mekel ya? Oh iya. Michael. Kalau bahasa Batak Mekel. Mekel ketawa. Mekel, ketawa artinya. Itu, terus gue Aku roaming nih ya. Tentang dua-dua kalian bata, aku roaming nih ya. Ya, terus. Mekel, Mekel. beda arti. Mekel, beda arti. Ah. Di situ gue sampai 12 besar. Gue tereliminasi di 11 besar lah di situ. Di Just Duet. Itu 2016. Terus 2017-nya gue ikutan kompetisi The Next Boy Girl Band. Nah, itu di GTV.
The gitu. Next Boys. Girl band. Oh, girl band. Namanya emang gitu, boy/girl band. The Next Boy Girl Band. Nah itu gue melaju sampai keluar di grand final jadi girl band gue. Jadi Akhirnya- grup ya. Jadi grup. Jadi grup. itu grup di apa tentukan waktu sebelum audisi apa atau waktu audisi ketemu oke kamu pasangan sama ini lo pasangan sama ini atau gimana? Nah itu proses audisinya adalah awalnya kita individual. Cuman kalau misalnya udah lolos digabungin sama orang-orang lolos lainnya jadi satu grup. Terus ntar perform, dari performance itu ditentuin siapa yang masih fit in, siapa yang kayak gimana gitu. Nah jadi misalnya episode 1 tuh udah ketemu nih orang-orangnya. Nah di episode 2 mereka perform, sementara itu ada orang-orang baru lagi masuk individual. Terus kalau misalnya orang-orang baru ini nyanyinya oke atau performnya oke, dipikirin nih sama juri-jurinya. Jadi juri-juri ini kayak menentukan formasi girl bandnya. Dan itu terus berubah sampai episode ke-8. Dan udah episode ke-8 final, jadilah girl band yang udah gak ganti-ganti lagi. Itu di totalnya masih banyak tuh, masih 8 orang. Nah itu barulah masuk ke tahap semifinal yang beberapa kali. Dari 8 orang diperkecil berapa? 6, 4, pokoknya kurang 1 lah. 8, 7, 6, 5 sampai akhirnya sisa 5 orang. Udah 5 orang itu jadi girl band. Girl band, boy band, diadu Diadu. lagi di grand final. Siapa yang juara Oh. 1, siapa yang juara 2 gitu. Nah gue Kalau yang di situ sampai di tahap apa? sampai grand final sampai kelar. Oke. Iya. Oke. Jadi gue menjadi Soul Sisters. Nama girl bandnya waktu itu Soul Sisters. Soul Sister. Dan itu masih ada? Hmm? Masih ada? Soul Sistersnya udah gak ada. Ada nggak Sister aja sih, soalnya udah gak ada. Iya. Boleh. Boleh. Terus setelah itu kemana lagi? Kau tapakkan kakimu. Nah setelah Soul Sisters itu tuh jalan setahun. Jadi kita ada Jadi masuk acara. manajemen gitu ya. Iya, masuk manajemen yang tidak perlu disebutkan namanya. Oh, Nah, iya. kalau itu jangan, Iya. kalau itu jangan. Gitu, dan itu kita ikutan variety show, dibikinin variety show gitu. Kayak game show gitu lah. Heeh. Terus kita juga, pokoknya selama gue berkecimpung dengan Soul Sisters, kita padet lah gitu. Itu lagi naik-naiknya saat itu. Sampai akhirnya ada anak girl band gue yang di invite ke Korea buat bikin girl band, tapi girl bandnya ini mancanegara gitu loh. Jadi International. betul, bahasa Inggrisnya itu. Mancanegara. Ya. Iyalah. Iya. Terus. Mancanegara. Kadang-kadang lawas nih. Memang kita berharap yang baru susah Bang ya. Kalau emang udah ininya lengketnya lawas aja terus ya. Lawas aja. Itulah pokoknya. Nah, abis dari situ akhirnya kita jadi fokus dengan project pribadi, dan ya udah akhirnya nggak dilanjutin lagi Soul Sisters-nya. Kalau dari Soul Sister itu ini pun lu boleh jawab boleh nggak? Nah, Yang masih bertahan secara pribadi di dunia musik ada siapa? ada 3. Lu, Kebi, siapa lagi? Ya, gue, terus ada namanya Ruth Garcia. Dia sekarang masuk label Passion Vibe, Heeh. satu label sama Caleb J. Caleb. Ya, Caleb. Kakak kelas lu berarti itu ya? Adik kelas ya? Enggak. Emang dia SMM? Iya. Kayaknya udah jauh banget deh. Soalnya kita nggak pernah Iya. ngebahas itu tuh kalau ketemuan. Tidak Lu nanti pernah. kalau ketemu lu percik ya lu gituin deh. Ntar gue Ah, tanya terus, ya. iya. Ntar gue tanya deh. Terus? Iya. Ntar gue kabarin ya. Iya. Ntar gua kabarin. Siap. Nggak usah, posting aja. Oke, Terus. oke. Nah udah, selain si Ruth Garcia juga ada lagi namanya Zavanya Meidi. Nah Zavanya Meidi itu yang berangkat ke Korea itu. Yang di girl band international mancanegara itu. Gitu. Berarti itu itu berarti waktu zaman lu 2017, 2000 itu 2017 berarti sampai 2019 lah. itu zaman lu kuliah berarti. Iya, zaman gue kuliah. Oh, Gitu. Iya. Gitu deh pokoknya. Lu SMM tadi kata si abang itu yang nggak mau disebut namanya. Lu Iya. apa SMM? Harus bangga. Di SMM itu ini nggak sih kepake nggak sih ilmunya untuk Kepake banget. lu bekerja di Kepake banget. ilmu-ilmu seperti apa yang kepake? Ilmu padi. Oh ya, merunduk ya. Iya. Kan? Iya. Bagus. Oke. Bagus. Aduh. Ya Jadi kepake lah Yong, apalagi dia vokal. Iya, tapi walaupun gue di SMM ngambilnya gitar Nah, klasik ya. Iya, masih iya, bisa iya. nggak? Enggak. Maaf ya Pak Cucu. tapi gangguin gak sih sekolah sama karir? Kan banyak orang ngomong gini. Kalau sekolah biasa nggak ganggu karir musik. Kalau sekolahnya udah sekolah musik, berkarir di musik, ganggu nggak tuh? Enggak sih.
Justru SMM tuh malah jadi santai banget gitu loh. Oh. Kadang-kadang Karena bawa nama ngejob. sekolah ya. Kadang-kadang ngejob sama gurunya kan. ada yang kayak gitu, Oh, ada. iya, iya. Gitu. Kepake banget sih, dan Gitu. gue gak nyangka sih ternyata anak SMM itu justru beberapa tahun setelahnya ya semua orang yang ada di sekolah saat itu ya jadi orang semua gitu loh. Jadi ya. Emang dulu Jadi, jadi apa? Sebelumnya embrio, akhirnya iya, jadi iya, orang. Iya. Boleh, Bang. Bisa. Nah terus setelah dari si SMM girl brand Oh, girl band, ya. Soul tadi itu lu Sisters. lanjut ke itu kan sampai 2018 lah. 2019 Cuman tadi. 18 tapi masih ada sisa-sisanya sampai 19. Cuman iya. sebenarnya yang paling aktif finalnya di 18. 2018. Itu gue tahun 2020 ke 2021 masuk Indonesian Idol. Oh iya, Gitu. yang terakhir Pandemi lo itu. ikutan Pandemi, idol ya. iya. Angkatan pandemi. Angkatan pandemi bener. Makanya namanya special season. Oh, namanya spesial itu karena pandemi. Iya, special banget lah pokoknya. Spesial. Kagak ada penontonnya juga tuh. Iya. Iya, bener. Yang Jadi- nonton ya juri aja. Jadi gimana tuh 2020 maksudnya? Bedanya apa maksudnya dengan season yang biasa selain gak ada yang nonton? Itu aja. Sama Covid ya udah itu aja. Tapi tetap ada karantina. Ada. Justru karena Covid kan. Oh, loh. Wah, ini harus kejar-kejar cepat tangkap ini, harus cepat tangkap nih. Iya. Ya. Benar. Dia masih bingung kan lo kan? Iya, gue mau tahu. Ya. Ah, terus. Enggak, beneran. Ya, Ya, walaupun itu beneran, juga iya. punchline bisa lah. Cuman beneran, Beneran. karantina juga. Justru diperketat juga karantinanya gara-gara kita berada di masa pandemi. Karantinanya jadi double protection gitu lah ya. Gitu. Jadi lu achieve apa di Indonesian Idol yang special season itu? Nggak bisa dipungkiri Indonesian Idol tuh mengangkat nama gue sih. Hmm. Walaupun keangkatnya paling cuma 1 senti lah ya, but ya oke lah. Tadi 2 senti, sekarang 1 senti. Iya. Iya. Dia It's cocok okay. di ini sebenarnya. Arsitek nih. Ukur mengukur terus ukurannya. Nah, terus Nyari terus. lu kan berarti di angkatan 2020. Mm-mm. Selesai di itu kan pendek kan ya yang Iya. special edition itu. Iya, special season itu Itu finalnya 2021 April deh kalau nggak salah. Panjang dong ya. Enggak lah, standar lah. Oh, tetap sama ya dengan Iya. kayaknya bukannya pendek ya. Itu lebih kalian coba Menurut gua malah panjang karena kita sempat ada episode Break. yang tertunda. karena pas pandeminya lagi tinggi gitu ya. Iya, itu. Sampai pengumumannya ditunda. Oke, Akhirnya dan jadi nambah gitu lah seminggu. Nambah delay seminggu gitu. berarti berakhir di 2021. 2021 April. 2021 dan itu masih pandemi juga loh. Iya, tapi Tapi itu udah udah mulai agak ada longgar. pencerahan lah ya dikit-dikit gitu. Cuman tetap gelap walaupun cerah dikit gitu. Enggak, yang mau gua tanya itu kan Yong ketika lagi selesai mau off air juga misalnya kan biasanya tamatan Susah ini kan juga, udah mau off air tanggung, juga susah ya. juga kan. Mau keluarin lagu juga mungkin masih banyak lah tapi off airnya susah. Nah, lu ngalamin itu dong berarti ya atau Ngalamin. teman-teman lu yang lain ya? Ngalamin. Tapi Emang kontrak kayak tetap gitu. jalan kontrak. Kontrak jalan, Oh, tetap tetap jalan. Iya. Enggak, soalnya kan kalau begitu kan mungkin ada pengecualian atau gimana gitu kan pasti kan itu ngaruh kan atau enggak? Enggak, sama aja kontraknya. Oh, Tetap berlaku. gitu. Iya. Terus Ya. kalau misalnya di apa Indonesian Idol tuh kalau special season itu maksudnya kayak bandnya gitu gimana? Orkes kah atau tetap minus one kah atau gimana? Bandnya tetap Mas as Oni kan? usual. Iya, sama Mas Oni waktu itu. Oh. As usual kok, tetap Tetap seperti sama, biasa. tetap Oh. kayak biasa. Cuman Cuma tidak bedanya. mengundang orang luar untuk datang. Tidak mengundang penonton aja. Biasanya gue juga ngalamin sih di TV pas zaman pandemi sebenarnya sama treatmentnya Yong. Cuman memang ngundang orang itu dibatasin gitu aja. Iya. Terus akhirnya berarti setelah lu selesai dengan special season lu langsung ngeluarin single atau gimana atau label atau gimana kalau begitu? Belum. Gua waktu itu menolak buat masuk label sih. Hah? Iya. Wah, hebat juga. Biasanya kan Entar dulu lu berarti di berapa besar ya? Di berapa besar? itu kan- Ini ukur lagi nih. nah, Ukuran lagi nih. Itu kan 14 besar ya. Untuk angkatan gue tuh 14 besar. Gue sampai 13. 13. 13. Dan itu udah dikontrak 14 apa 15 ya? Pokoknya gue jatuhnya pas gue tereliminasi itu double elimination. ya? Jadi sekali keluar langsung 2 orang. 2 orang. tapi udah kontrak kan? Udah. Kita udah kontrak dari 24 besar. Terus maksudnya
kan biasanya nih yang setahu gua nih Bang nih, kalau yang sempet ikut-ikut reality show lu nggak mau tanda tangan kontrak, dengan cara apapun lu dibikin kalah aja pokoknya. Nah. Kalau ini kok bisa gitu sampai 14 besar, terus habis itu lu menolak masuk label tuh gimana ceritanya maksudnya? Oh, itu tuh jadi kalau misalnya buat yang nggak 5 besar, itu lebih santai. Kalau misalnya 5 besar tuh soalnya lu emang udah dipilihin gitu loh. Labelnya udah kerja sama. Pasti kalau udah 5 besar, lu bakal masuk ke label itu gitu. Oh. Biasanya gitu. Jadi kalau yang belum 5 besar, justru lebih mereka masih leluasa punya ya? pilihan. Iya, justru gitu lebih bebas. Dan karena gue juga yang girl band itu pun di manajemen yang sama dengan Oh sama ya. iya, sama. karena kan sama-sama grup iya. gitu ya. Iya, iya, Akarnya iya, sama iya, gitu iya, ya. iya. Karena sama ya. Tidak untuk pohon yang tidak perlu disebutkan namanya gitu. Sebut aja MNC Group. Loh. Ya. Apa kan emang seakar. Terus Bener terus. sih, benar gitu. Jadi karena pohonnya sama, manajemennya pun ke situ-situ lagi. Iya. Nah, gue udah kenal juga sama orang-orangnya kan, orang itu lagi. Gue bilang, "Kak, aku nggak label ya," gitu. Ya udah, beneran nggak dikasih label. Emang karena gue kenal juga. Dan gitu. itu buat lu setelah keluar dari situ lu fight lagi tuh ya di Iya. luaran. Tapi mungkin agak gampang karena lu udah ke expose kan. Mm-mm, mm-mm. Itu apa yang lu lakukan Eh, setelah keluar setelah dari Idol, Idol? gue bikin video di YouTube, semacam video redemption gitu ya. Heeh. Jadi itu redemption dari performance gue, salah satu performance gue di Iya. Idol, itu gue bikin ulang. Hmm. Terus udah gitu, gue bulan Juni 2022 tuh ngeluarin single. Keren. Akhirnya. Gitu. Akhirnya. Akhirnya. Iya, Iya, gitu. akhirnya. Single. Dan itu gue banyak inspirasi dari Yongki. Bang Elva. Wah, belum iya, kenal. iya. Belum. Belum kenal. Saja. Terus. Waktu itu siapa yang ngerjain? Maksudnya siapa yang jadi produsernya waktu itu? Erikson Jayanto. Oh. Erikson. Orang itu belum Ini sempet, temennya ini nih. belum sempet kita undang ke sini tuh. Aduh, tuh diundang orang. lah. Iya, Gokil. sempet. Gua sempet cover lagunya dia juga. Jadi Hmm. jadi gue sempet yang itu sama Dario String Quartet. Ada yang request lagunya Erikson. Anjay. Erikson sih memang gokil. Terus pas gue undang Sen, jadi tamu YouTube gue dong. Ngapain gitu? Gue pakai bahasa gimana? Gue bilang gitu. Tapi gokil sih. Oke, berarti Erikson. Terus Erikson Jayanto ya. berarti semua dia yang ngurus semua dari mixing, mastering, produksi gitu-gitu semua dia atau gimana? Dia pure cuman produser finalnya aja lah, finalnya. Jadi sebelum masuk ke dia tuh soalnya gue godok komposisinya dulu sama co-komposer gue. Gitu. Oh. Udah jadi di Sibelius, anjay Sibelius. Anak musik banget tuh ya. Anak musik anak banget. sekolah kali tuh ya. Aduh, sekolah Iya. banget. Biar kelihatan anak musiknya tuh ya Iya, Sibelius iya, gitu. iya, ya. Udah pakai Sibelius berapa lu bajakan jangan-jangan loh. Yang pakai trial. 30 hari nih trial ya. Aduh. Gila. Terus. Gitu, jadi abis gue kelar bikin komposisi sementaranya. Komposisi ya. Ya, ciptaan komposisi. Lu bisa bayangin kalau semua kayak gitu kan enak tuh. Terus. Tapi dunia tidak Udah. seindah yang kau bayangkan. Bang. Iya, maafkan. Udah abis itu barulah dilempar ke si Erikson. Udah, terus udah jadi. Jadi Erikson yang Erikson yang ngurus semua musik. Jadi semua programnya semua itu pakai tangannya dia semua tuh ya. Iya, gitu. Karena emang dia jago sekali untuk main behind the gun tuh jago sekali dia. Dia Belum gokil sih. Behind the gun. Dia tuh kayak effortless gitu loh, nggak stres gitu kayak. Oh iya udah. Oke. udah gini. Gue mau nasinya belum bisa. Nggak Jadi- effort. Jadi Emang lu begitu ngeluarin berapa adanya. single? Hmm? Udah ngeluarin berapa single Bi berarti? Gue total nggak dihitung girl band ya, berarti 3. Oh 3. Semuanya Erikson semua. Enggak. Itu dari tahun 2022 tadi. Gue lupa banget lagi. Ngeluarin Sebelum gue 3. ngeluarin yang 2022 ini, Ada sebelumnya kali. 2021 Desember gue ngeluarin single. Ya? Cuman yang gue 2021 ini itu adalah single yang sebenarnya udah dikerjain dari 2018. Cuman ketunda lama. aja gitu, iya. Lama ketunda. juga ya. Betul. Itu lagu lu semua. Bi. Gue ada andil di situ. Oke. Yang yang rilisan 2021 gue ada andil. Semuanya ada andil sih gue. Cuman Berarti- kalau yang 2021 ini itu gue diajak kolaborasi jatuhnya. Yang 2022, Yang 2021, 21. yang Desember itu. Judulnya All Is Over. All is over. Nah, itu- Kolaborasi bersama? CVX namanya, CVX. CVX gitu. Oh
gitu. Jadi itu apa tuh? Itu sebuah grup atau apa? Jadi dia tuh kayak produser genre lagu yang gue bikin sama dia tuh house ya jatuhnya. Elektrik berarti ya, semua Iya. elektro ya. Iya, Iya, iya. gitu. Bukan gua banget tuh Bang tuh. Bukan gua banget. Iya. Jadi justru single pertama gue malah genre house gitu. Malah genre house. Single kedua gue baru yang 2022. Entah kenapa gue lupa ya kenapa. Itu yang Padahal ini kan Elvas. pertama nih. Hah? Yang Elvas tadi itu berarti yang Yang 2022. Iya. Itu lu juga buat lagunya bukan? Itu Andil juga. kalau 2022 songwriting gue 100%. Keren. Musiknya Erickson tadi. Iya, gitu. Erickson. Musiknya Erickson produsernya. Komposer gue namanya Tere Tere. Panjaitan. Gitu. Wah, Apa lu mau Wah. ngomong apa lu? Lu mau ngomong apa lu? rooming lagi gua. Lu mau ngomong apa? Udah tahu gua lu mau ngomong itu. dia udah tahu. Terus berarti dengan single itu berarti lu promo menggunakan single itu, promo off air semua pakai single itu nyanyi. Pasti dibawain apa gimana? Atau Iya. masih bawain lagu orang? Iya. Masih bawain lagu orang ada. Karena kan single gue juga masih dikit ya. Kala itu kan 2 ya. Kala itu. Kala itu woi jadul banget. Iya. Kala itu Ada kita. sisi-sisi jadulnya juga loh ini Iya, manusia iya, ini. iya. Jujur gue sering diketawain loh gara-gara kalau misalnya sinyal tuh hilang di HP gue. Lu ngomongnya apa? Gue bilangnya jaringan. Sumpah. Gue selalu bilang jaringan. Duh jaringannya jelek. Hah, jaringan. Emang kenapa? Sinyal. Iya jaringan bener dong. Gak tahu sinyal tuh kayak satu kata yang ada di belakang gitu loh. Kalau gue nyari kata di jaringan. otak gue munculnya pertama jaringan. Bukan sinyal gitu. Iya juga sih. Ini dikomentarin kayak begini gue jadi aware juga. Iya ya otak gue ini kenapa baku banget ya. Sumpah. Sebaku itu. Bahasa baku banget gitu ya. Baku banget. Tapi maksudnya kalau balik lagi berarti dengan single itu lu udah keliling Indonesia untuk Gak apa, keliling perform? Indonesia juga lah. Iya kan soon to be bisa dong Bang. Amin. Gitu dong. Amin. Jadi lu ngerjain apa Bi sekarang maksudnya setelah single itu yang terakhir lu ada rencana mau produce lagi kah atau Ini gue lagi proses sih. apa Single Single sih berikutnya. masih single. Ini karena gue apa ya? Sepertinya akan main di Java Jazz. Jadi gue jadi ada target gitu loh buat rilis single. Biar gue bisa mainin di Java Jazz. Keren. Iya. Java Jazz tahun ini Mei ya. Mei. Mei. Gila sih. Gimana dapat slot kau Bang? Oh iya. Aman. Oke. Nah terus kalau untuk berikutnya apa? Lu apa ya, pengen mengeksplor lebih musik kayak gimana yang ada di kepala lu sekarang Bi? Gue menyadari bahwa emang yang gue suka tuh lagu-lagu sedih ya. Jadi kayak gue Pada akhirnya kayak gitu ya? Pada akhirnya Kita tahu nge-explore kan gak ada masalah Iya. ya. Lu mau kemana kayak mau Iya. kemana. Tapi titiknya kemana kan akhirnya tahu ya? Iya, karena udah nyobain banyak hal Udah gitu nyobain kan. banyak hal. Berarti mellow ya. Melo, gue anaknya melo banget sih emang. Kalau untuk ngomong kan kalau untuk musik kan Abang Elvas gitu. Iya. Untuk musik dan produksi nyanyi gitu maksudnya. Kalau untuk penyanyi satu siapa yang you look up to? Gak bisa nyebut satu lagi. Ya udah berapa? Beberapa. Jadi gue dari kecil sebelum gue nonton music video mulu di otak gue. Sherina. Sebelum gue nonton film Petualangan Sherina, itu tuh gue emang tumbuh dengan mendengarkan lagu-lagunya Whitney Gue Houston. tebak. Salah satunya Krisya. Enggak ya? Gak juga justru. Bokap-nyokap enggak dengerin? Dengerin tapi bukan itu yang disodokin ke gue, bukan Oh. itu. Whitney Oke. Houston yang mana yang lu suka? Ya udah, Lagu gua apa? salah. Siap salah. Lagu apa yang lu mainkan? Yang disodok tuh ya. Yang lu seneng? Iya benar. Kayak Didorong biliar. gitu. Main biliar Dijogrokin. tuh. Main biliar. Disuguhkan. Disajikan. Ya, tapi lebih bagus kita Yong ya daripada disodok kan. Iya, disodok kayak main biliar Disodok aja. kayak main biliar. Main biliar. Nah, terus. Lagu apa yang Whitney yang lu Houston. suka dari Whitney Houston? Coba nyanyi. Wow. Oke. Gue nyiapin lak-lakan dulu ya. Hah, lagu apa ya? Ini aja deh. Nyanyi. Nih nyanyi lagu dia tuh mesti berdiri soalnya kalau duduk ketahan perut gue. Anak musik banget ya. Sikat. Gue milih dulu yang mana ya? Oh, ada lagu dia yang favorit gue. Tapi sebenarnya ini bukan lagu yang dulu sering gue dengerin justru. Tapi gue emang suka lagu ini juga akhirnya. Nyanyi coba. Oke. Didn't we almost have it all?
when love was all we had worth giving. The ride with you was worth the fall, my friend. Loving you makes the life worth the living. Terus dia naik lagi tuh. Did we almost have it all? But nights we held on till the morning. You know you'll never love that way again. Did we almost have it all? Maaf ya kalau gue merusnya gue gak tau lagunya soalnya. Cepet, cepet sih dia, ya. cepet sih dia. Cepet minta maafnya kan? Kalau oke, selain Whitney Houston siapa kan Selain lu bilang Whitney harus sebut. Houston, Whitney, Celine Dion, Mariah Carey. Celine Dion yang mana sukanya? Celine Dion. Itu juga harus berdiri itu. Sama berdiri. Ini lagu-lagunya emang harus berdiri gue sih. Lagu-lagu diva kan? Asli. Lagu-lagu yang gak bisa duduk. Lagu-lagu yang bisa duduk. Celine Dion tuh yang gue lupa liriknya bentar. Gue buka dulu boleh ya? Boleh banget. Buka lirik. Buka lirik. Kayaknya kan di sini. Aduh. Apa tadi? Celine Dion. Oke. Jadi dulu zaman gue lomba-lomba di mall tuh ada kompetitor yang entah kenapa gue lomba di mana ada dia mulu gitu ya. Nah dia tuh selalu bawain lagu ini dan gue jadi pengen banget bawain lagu ini gara-gara sering dia lihat nyanyi lagu itu. Ini lagu Celine Dion judulnya The Reason. Tahu Yong? Nggak tahu lagi gue. Dia nantangin loh. Nyanyi. Gak peduli gue. Bentar, loading dulu. Oh. It's all because of you. You are the reason. Gue nggak tahu lagunya loh. Nadanya Tahu bener loh. tuh gue nggak tahu Nggak lagunya tahu. kan. Gak tahu. You are the reason I wake up every day and sleep through the night. You are the reason. The reason. Oh, gambil belakangnya doang tuh ya. Bang, tau nggak? Gue Apa? liat ini mirip kayak siapa bang? Siapa? Tri Utami. Wow. Iya, lu kayak Mirip Oke. banget sama Tri Utami. Kamu pitch control kamu. Asik. Itu. Kalau Indonesia siapa Bi? Kalau Indonesia, siapa ya? Indonesia siapa ya? Tapi- Ruth Sahanaya ya. Nah, yang mana sukanya? Ruth Sahanaya Nanti- yang ini lu pasti tahu sih. Hidup ini hanya sebentar. Bukan. Itu dong. Ingat, gue sukanya lagu sedih. Oke, Ah. iya. Ingin ku miliki. Bener. Jangan nada gua juga anjing. Kamu kok. Nyanyi. Ntar liriknya mana sih? Ingin Oh. ku Ketinggian. Nyanyi aja. Gimana aslinya? Nyanyi aja, gue tinggal ikutin lu. Mungkin ku miliki seluruh cintamu. sedap. Lo di melo sih, Bi. Ku sadari semua itu anganku. Ku ingin katakan hanyalah dirimu yang melukis warna mimpi hatiku. Ingin ku miliki dengan sepenuh hati.
mencintai diriku. Yeah. Siap. Yeah. Tapi influence-nya dia memang diva-diva semua sih. Diva, Iya nyanyinya juga nggak bisa ya. duduk. Iya juga Nyanyinya ya. nggak bisa duduk. Nggak bisa duduk Nggak gue. bisa duduk. Nggak bisa. Nggak bisa. Kayaknya ini stand-nya dikeluarin aja deh. Tapi pernah duet sama Duduk. Maute pernah. Oh pernah duduk. Hah? Oh, gimana? Duduk pernah. Duet sama duduk. Duet sama Maute pernah nggak? Duet sama belum lagi. Belum, Soon to belum. be lah ya. Wow, amin. Tapi Yongki Gua jadi bisa lupa. sih mengadakan itu. Wow. Ya, bisa. Iya, bisa Gue Yongki. jadi lupa sebenarnya top of mind gue tuh seharusnya andaikan kau datang kembali, cuma entah kenapa yang kepikiran tuh itu barusan. Karena gue Kalau andaikan nyanyiin kau datang, tadi. Iya. berarti lu gimana nyanyinya coba? Kan andaikan kau datang kembali tuh kan recycle lah ya sebenarnya. Plus kan. Iya. Sama ini lagi Mas Erwin Gutawa ya. Itu ini ngomongin vokal teknik dikit ya. Jadi lagu Andaikan Kau Datang Kembali versinya Mama Mama Ute. Ute itu adalah lagu pertama yang membuat gua belajar teknik mixed head voice. Iya. Iya. Smooth banget. Iya, dia tuh halus Anak banget sekolah itu. beda yang ngomongnya bang ya. Iya kan pada akhirnya ngomongin teknik ya. Pada Iya. akhirnya gitu. Kan kalau Analisa. semua penyanyi begitu kan minimal ada basic kan enak bang gitu ngomonginnya bang. Ah ini Gitu. nih aku gak mau ikutan ini. Aduh. Ya minimal kan gitu. Masa ada penyanyi yang Iya. aduh ini nadanya apa kerendahan. Udah nadanya di E bas. Kendorin aja senarnya. Itu gimana bang? Kesel Iya, kali iya, gitu iya, ya. iya. Kalau ketemu Itu yang siapa, ini Yong? Gak usah kita Gue sebut. baru tahu sih kendari Gak senar usah tuh kita apa sebut. ya. Gak usah kita sebut lah. Coba andaikan kau datang lu apa yang lu pelajarin dari situ maksudnya yang bikin Jadi kan pas bagian interlude-nya gimana sih? Ntar gue mikir dulu. Oh, lagu ini ku akhiri. Abis itu kan Iya. Nah itu kan Mama Ute ada Eh, na 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 na. Itu tuh Iya. dia mixed head voice. Nah, Di gue Oh. belajar mixed head voice pakai bagian itu. Na 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 na. Iya. Na 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 na. Kayak kalau gitu. sekolah gini kan bisa mendeskripsikan apa yang dia bunyikan. Bang. Aduh. Andai semua penyanyi kayak gitu. Aduh. Aku gak ikutan lah. Coba andaikan Aduh. kau datang dong nyanyi dong, sepotong dong. Boleh. Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku Iya. Kurang Jadi lebih. menurut lu itu lagu-lagu Indonesia juga sebenarnya keren-keren juga ya. Gokil. Gue Gokil, tuh suka gokil lagu ya. zaman dulu sih. Ya Kayak kan? gimana Iya. contohnya? Itu Ya tadi kan? Andaikan Kau Datang Kembali. Terus lagu Diva lagi. Iya juga sih. Diva-diva yang Titi gimana? DJ. Titi DJ. Iya. Oh. Bahasa kalbu lah ya. Mm-mm. Standar Iya. standar tapi itu buat penyanyi susah tuh. Iya. Bahasa kalbu Sang Dewi itu gue suka. Salah nyebut sih. Ini lagunya susah, gue gak mau nyanyi. Sumpah. Tapi di antara Yong gue yang nyanyi boleh gak Yong? Hah? Oh jangan ya, Oh, jangan. ya, boleh jangan, tapi jangan. mikir dimatiin. Oke. Tapi di antara salah satu penyanyi diva yang apa lo sebut tadi udah siapa yang pernah lo temuin atau mereka ngeliat lo nyanyi gitu minimal? Titi DJ. Oh. Karena dia ngejuri kan di Idol. Pernah dikomenin atau gimana? Enggak, tapi Iya. Mami tuh bukan juri tetap di situ. Iya, Jadi pas pas banget lagi pas datang. gue lagi nyanyi lagu yang gue lagi bagus-bagusnya, ada dia lah di situ. Ada beliau gitu. Siap. Terus siap. kalau Oh, Reza Artamevia gue juga suka banget. Reza. Itu yang gue lagi bagus-bagus itu lagu ini. Lamanya Ahmad Dhani juga. maut memisahkan, bukan hanya cinta yang sesaat terus menghilang bila hasrat telah usai. Iya, gitar. Itu
tuh salah satu lagu Pak D juga tuh bagus tuh. Pak Keren. D, Pak D. Bos Pokoknya lo, lagu- bos lo. Nggak tetap tapi jawabnya Oh, bang. Ya. bos lo. Nggak tetap tapi jawabnya bang ya. Bos Pokoknya lo. lagu-lagu ciptaan Pak D itu gue suka. Bagus memang. Bagus-bagus. Iya, iya, Gokil, iya, iya. gokil. Terus kalau pertanyaan berikutnya yang mau gua tanyain, di antara semua lagu-lagu yang disodorkan, Yang disodok disodok. sama bapak ibumu, Hmm. pasti ada dong yang nempel ke lu. Yang ya keren juga nih lagu, keren juga nih. Yang biasanya kalau orang tua mas nyodok itu di angkatan mereka tuh biasanya tuh. Yang mereka suka. Itu apa? Yang salah satu lagu yang Itu sih yang tadi nggak, ini lagi mikir, bukan ngeliat ke sana, bukan lagi ngeliat apaan, nggak ada cicaknya. Lagi kosong, lagi mikir, kosong. lagi mikir. Iya. Yang sebenarnya tadi udah gue sebutin itu memang beneran menginspirasi gue dan emang gue genuinely suka lagu-lagu mereka gitu ya. But ada album, tahu nggak sih dulu kaset gambar mobil merah kompilasi lagu-lagu jazz, judulnya Jazzy Tunes. Oh iya. Nah, gue suka lagu-lagu di situ, banyak banget yang gue suka dari situ. Contohnya? Manhattan Transfer, Smile Again. yang disodok orang tua lumayan nih ya. Yeah. Oh, you make me smile again. Yeah. Like a shine of three. And I believe it will burn your eyes. Iya, soalnya ini nada dasarnya tinggi banget. And I believe. Nyampe sih, cuman kayak gak santai aja gitu. Nah, sombong kamu ya. Tapi enak loh digituin tiba-tiba jadi turun. Tapi kan suara bawah dia gendut juga. Gendut tuh ya. Gendut, ya, kayak gendut. lo. Kayak lo. Aduh. Smile Again, habis itu apa lagi kira-kira? Apa ya? Berarti yang disodokkan orang tua lumayan juga ya. Lumayan sih. Lumayan ya. Gue baru menyadar sih selera mereka bagus juga ya. Bagus juga ya. Ya, ya Whitney Houston, Celine Dion, Mariah Carey, Jazzy Tunes, terus apa lagi ya? Itu top of mind gue sih. Sisanya gue udah lost. Iya. Berarti Foster lu suka dong? Ah, David Foster, iya. Tuh kan. Ini tuh gue mesti dipancing dulu. David Foster gue suka banget. Yang mana? Yang ini loh. Top of mind gue barusan terlintas Barbra Streisand. Sebenarnya banyak sih. Ada Look What Banyak You... sih dia. Iya, yang Apa ya? Somewhere. Someday we'll find a new way of living. We'll find a way of forgiving someday. Yoi. Gue suka banget itu. Jadi harpa tuh ya. Iya, tapi emang beneran kayak gitu kan lagunya. Lo tahu nggak itu soundtrack apa? Nggak tahu. Iya, Ini soundtrack film soundtracknya The Cats. The Cats, Iya, kucing. drama musikalnya di itu. The Cats. The Cats. Oke, terima kasih. Oke. Gak ada respon nih ya, gue lempar juga. Bagus sih. Iya. Gak, enak Lo soalnya. Phantom dong, Lagunya Vera enak, tahu sumpah, nggak? Sumpah. Apa Iya. Phantom ya? Apa Phantom antara Phantom Bukan deh kayaknya apa ya? The Cats? Berarti The Cats. Oh, berarti. Iya. The Cats. Iya. Iya, itu enak banget. Sama ini Look What You've Done to Me, Chicago, Ah. Through the Fire itu juga Through the salah satu lagu yang gue suka. Ya. Ya nanti kita Iya. mainkan lah gitu nanti. Oh iya, kita mainin ntar lagu itu ya ntar Iya, ya. iya. Boleh Iya, kita mainin boleh, ntar. boleh. Nah, terus kalau untuk berikutnya yang sedang lu kerjakan selain single tadi apa nih, Kes? Atau Gue- hope lu di 2024 ini apa? Hope gue adalah gue bisa konsisten Dengan lagu Melo. konsisten bikin lagu gue sih supaya jadi EP gitu ya. Amin. 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 Konsistennya itu loh yang susah. Iya ya. Mm-mm. Dari antara single Ini ke sih, single. karena ini sih Ah, sebenarnya. tuh. Karena apa? Karena ini. Tolong kamera, shoot. Karena apa? cu. Oh, iya. Kasih gua kesempatan gitu dong. Nah, terus berarti lo pokoknya pengen konsisten dulu ya. Soalnya dari hati juga sih itu ya, keinginan sendiri juga ya. Kalau Iya, misalnya. Iya. Gue produksi lagu, pengen bikin EP, terus gue juga pengen establish konten-konten ngajar gue lebih banyak lagi. Oh, ngajar Iya, vokal dia. juga. Gue ngajar vokal. Bu guru dia. Iya. Oh, jadi ibu guru ya. Ibu guru. Nggak iya. ada ini, Bang. Nggak ada apa ya? Nggak rugi buang waktu untuk sekolah, untuk Iya, berkarir. kepake semua. Jadi semua kepake gitu ya. Untungnya ya. Untungnya kepake ya. Iya, untungnya kepake gitu.
Ya. Ya, mungkin untuk yang episode 1 ini udah kita kupas nih si Kibi. Kibi. Ki. K. K ya, K. K. Thank you, Kibi. K ya, teman-teman. Kibi, thank you. Thank you so much, Yongki. All the best for you. All the Thank best for you too. Thank you teman-teman Yongki Show. Thank you abang-abang yang nggak mau disebut namanya. Thank you MW Studio. Happy anniversary yang kedua buat Yeay. Yongki Show. Kita ketemu Kibi K. episode Jam Session with Kibi. Thank you. Ya, foto.